Hello, welcome to my channel. Today we will learn English for grade 9. We will discuss chapter 1 for grade 9. We are talking about wishing and greeting. Jadi kita mau belajar tentang harapan dan ucapan selamat. Kira-kira sebetulnya apa yang sedang kita pelajari? Apa yang akan kita pelajari di dalamnya? Wishing and greetings biasanya dipakai untuk ketika kita menjumpai teman-teman kita atau sejawat kita atau orang-orang dekat kita mengalami misalkan mereka sedang berulang tahun atau mereka mendapatkan sebuah prestasi. Nah, biasanya pada waktu orang merayakan ulang tahun, kita mengucapkan salam atau ucapan selamat kepada orang-orang yang sedang berulang tahun atau sedang mendapatkan sebuah prestasi. Nah, kira-kira di dalam bahasa Inggris, apa saja yang bisa kita ungkapkan atau kita ucapkan pada saat kondisi-kondisi tertentu atau situasi tertentu seperti ini. Dalam situasi-situasi apa saja orang biasanya menyatakan harapan dan ucapan selamat. Saya akan membagi video ini menjadi dua. Pertama, kita akan melihat sebuah video yang menjelaskan tentang wishing dan greeting ini. Yang bagian kedua, kita akan mengaplikasikan apa yang kita pelajari itu di dalam soal. Oke, let's start with the first part. Kita akan belajar dari video yang akan saya putarkan. Dalam video ini, kita belajar tentang situasi-situasi apa saja yang biasanya kita memakai ungkapan-ungkapan untuk memberi harapan dan juga memberikan ucapan selamat. Misalkan, contoh yang paling umum adalah ketika teman kita berulang tahun. Kita biasanya mengatakan, Happy birthday to you. Happy birthday to you, Mita. Wish you all the best. Ketika ada seseorang memberikan ucapan selamat seperti itu, biasanya kita akan merespon dengan thank you, Mutiara. Ya, thank you. Ya, biasanya kita mengucapkan selamat. Mengucapkan terima kasih atas ucapan itu. Kemudian, kira-kira dalam situasi apa saja kita memberikan selamat? Saya mendaftarkan beberapa situasi yang biasanya kita memberikan selamat pada orang lain, ucapan selamat pada orang lain. Pertama adalah birthday, ulang tahun. Kemudian graduation, kelulusan. Getting achievement, kita mendapatkan meraih sebuah prestasi. Wedding, pernikahan. Having a new house, punya rumah baru. Wedding anniversary, ya, peringatan pernikahan. Ketika kita sedang sakit, ketika kita ada seseorang yang baru melahirkan, atau ketika kita mau piknik. Ya. Nah, dalam situasi-situasi seperti itu, kita biasanya memberikan ucapan selamat. Saya akan menuliskan beberapa ucapan selamat dan juga harapan ketika orang mengalami sebuah peristiwa seperti ini. Misalkan, dalam birthday wishes and greetings, biasanya orang akan mengucapkan happy birthday to you. Kemudian responnya adalah thank you very much. Orang bisa juga mengucapkan may all your dreams come true. Semoga semua mimpimu terwujud. Wish you all the best. Berharap yang terbaik bagimu. Kemudian, kalau misalkan saya menuliskan get well wishes, itu maksudnya ucapan atau yang diberikan kalau orang sedang sakit. Kira-kira harapan apa saja yang dinyatakan kepada orang yang sedang sakit? Kita bisa mengatakan get well soon, GWS, ya. Kemudian orang mengatakan thanks. Atau I hope you have fast recovery. Recovery itu kesembuhan. Saya berharap kamu cepat sembuh. Hope you feel better soon. Saya berharap kamu cepat baik. May good health be closer than you think. Semoga kesehatan yang baik itu lebih dekat daripada apa yang kamu. Jadi maksudnya supaya kamu cepat sembuh. Kemudian saya mendaftarkan juga untuk ucapan yang saya berikan kalau kita misalkan ada teman kita yang having trip, ya. Kita biasanya mengatakan have a nice trip atau bon voyage. Bon voyage itu bahasa Perancis yang artinya sama dengan have a nice trip. Semoga pikniknya menyenangkan. Kemudian bisa juga enjoy your journey.
Ya, safe travels, wishing you a safe travel. Jadi berharap kamu perjalananmu itu selamat, menyenangkan. Kemudian kalau orang getting achievement atau mendapatkan sebuah prestasi, maka biasanya ucapannya adalah congratulations atau congratulations on your graduation. Jadi misalkan dia lulus, maka congratulations on your graduation. Atau congratulations on passing your exam. Jadi selamat karena sudah lulus ya. Semua responnya adalah thanks biasanya. Thanks atau thank you. Congratulations on your first prize in singing competition. Ya, kalau orang menjuarai sebuah kejuaraan, congratulations on your first ya. Kemudian saya bisa juga mengatakan well done. Ya, well done itu selamat, berhasil karena sudah berhasil. Kemudian bagaimana caranya kalau kita mau menuliskan, saya tadi memberikan beberapa contoh, sekarang saya memberikan cara-cara ketika kita mau menuliskan ucapan selamat dan juga harapan-harapan itu. Ya. Misalkan ada kata wish, kita pakai kata wish. Biasanya orang mengatakan wish you all the best. Jadi terdiri dari wish, kemudian diikuti objek, kemudian diikuti dengan all the best itu adalah non phrase. Jadi kata benda yang lebih dari satu dijadikan satu itu namanya frasa kata benda. Ya, wish you all the best. Kemudian wishing you a nice trip. Jadi bisa diganti dengan nice trip. Wish me luck. Ya, luck itu adalah kata benda, luck, keberuntungan. Jadi harapkan saya beruntung. Saya juga bisa pakai hope. I hope all your dreams come true. Saya berharap semua mimpimu itu menjadi kenyataan. Jadi subjek plus hope plus subjek lagi plus predikat. Jadi I hope everything will be okay misalkan. Hoping you and your family are in a good condition. Jadi berharap kamu dan keluargamu dalam kondisi yang baik. Saya juga bisa pakai may. May all your dreams come true. Ya, ini seperti cuma membalik kalimat. Jadi all your dream may come true. May-nya ditaruh depan tapi bukan kalimat tanya. Jadi artinya adalah semoga. May, kemudian subjek atau wish, kemudian verb base ditambah be. Jadi kalau tidak ada kata kerja kita pakai be. Ya. Sebagai contoh adalah may you be happy in this special birthday. Maksudnya berharap kamu bahagia di hari ulang tahun yang spesial ini. Ya. Kemudian, kalau kita mau pakai congratulations, ya jangan lupa memakai S di sana, kita biasanya pakai on, ya di congratulations on your graduation. Congratulations plus on plus kata benda atau frasa kata benda. Jadi graduation bisa, your graduation berarti frasa kata benda. Kita juga bisa memakai congratulations on plus verb in biasanya. Congratulations on getting the first prize in singing contest. Jadi kalau ada get maka jadinya getting, on getting ya. Well done on your excellent, sama terjadi dengan kata well done. Your excellent mark ya. Well done on plus kata benda plus verb sekata benda ya. Jadi kita sudah belajar ucapan selamat, kemudian harapan yang bisa kita ungkapkan dalam satu situasi-situasi tertentu, dan saya mendaftarkan dalam situasi-situasi apa saja yang biasanya kita memberikan ucapan selamat kepada teman kita atau kepada orang lain. Let's practice. Mari kita menerapkan apa yang sudah kita pelajari dalam wishes or greetings ini dalam soal-soal. Saya akan memiliki soal-soal yang berisi menjodohkan. Jadi, match the condition and the wishes or greetings below. Jadi, saya ada beberapa kondisi di sisi kiri dan kemudian wishes or greetings apa yang paling cocok untuk kondisi-kondisi berikut ini, dan semuanya saya taruh di sisi kanan. Oke, misalkan number 1. Oh, I'm nervous. I will join OSIS chairman election tomorrow. Jadi dia menyatakan bahwa dia sangat nervous. Dia akan mengikuti pemilihan ketua OSIS besok. Kira-kira mana yang paling cocok untuk mengisi atau harapan apa atau ucapan apa yang kita berikan kepada dia yang mau mengikuti pemilihan ketua OSIS besok. Kalau kita melihat dari atas, ada well done on your excellent mark, tidak cocok. Wow, it's so exciting, fun voyage, tidak cocok. I hope that you will succeed
and be elected to be OSIS chairman. Ya, paling tepat adalah ya ini. Kemudian, number 2, I will participate in speech contest for junior high school students next month. Jadi, dia mengatakan dia akan mengikuti perlombaan pidato untuk anak-anak SMP besok, bulan depan. Nah, kira-kira apa yang paling cocok untuk pernyataan berikut ini? Ya, paling cocok adalah wish you all success and the first winner in the next contest. Jadi maksudnya adalah berharap bahwa kamu berhasil dan bisa menjadi juara pertama. Kemudian number 3G, I got 100 in my math quiz. Jadi saya mendapatkan 100 untuk nilai matematika saya. Ya, kalau orang mendapatkan nilai 100, kita patut memberikan ucapan selamat. Nah, kita bisa memilih yang paling tepat adalah well done. Ya, well done hampir sama dengan congratulations. Jadi selamat telah berhasil dalam nilai yang sempurna itu, ya, well done on your excellent mark. Kemudian yang terakhir, next month I have to accompany my uncle go to Raja Ampat, Papua. Yes. Bulan depan saya harus menemani paman untuk pergi ke Raja Ampat, Papua. Nah, yang paling tepat untuk pernyataan berikut ini adalah wow, it's so exciting. Bon voyage then. Jadi, semoga piknikmu menyenangkan. Okay. I hope this video will help you to understand when we use greeting or wishes in a certain condition. Thank you very much for your attention. See you in my next video.